Halo Sobat Donghua, pasti pada nungguin kan kelanjutan BTTH Dunia 1000 Besar. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan berhasil membuktikan keunggulan kekuatan jiwanya dengan mengalahkan Ling Fuyao, sehingga memperoleh izin dan sumber daya pavilion Fengxiang untuk menembus alkemis kaisar peringkat 2. Di balik keberhasilan itu, terungkap bakat luar biasa Ling Fuyao sebagai pemilik kekuatan jiwa alam kaisar asal. Sementara Xiaoyan sendiri mulai melangkah ke tahap krusial dengan menelan batu jiwa. Sebuah proses beresiko tinggi yang akan menentukan masa depannya sebagai alkemis tingkat puncak. Pada saat ini keheningan menyelimuti ruang kecil itu. Xiaoyan duduk bersila. Kedua matanya terpejam rapat, nafasnya diatur perlahan, pikirannya ditenangkan hingga tak tersisa satupun gelombang emosi. Di dalam tubuhnya kekuatan jiwa berputar tanpa suara. Semakin lama semakin padat, hingga akhirnya mencapai titik kejenuhan. Pada saat ini suara aneh tiba-tiba terdengar dari dalam tubuhnya. Xiaoyan langsung memahami maknanya. Waktunya telah tiba. Dia membuka mata perlahan, sorot matanya tajam, mantap tanpa sedikit pun keraguan. Sepertinya promosi ini sudah pasti berhasil. Suara klon jiwanya terdengar di samping, penuh keyakinan. Xiaoyan mendengus dingin. Pada detik berikutnya, kekuatan api suci meledak keluar dari tubuhnya. Cahaya menyilaukan memenuhi ruang kecil itu. Panasnya menggulung seperti gelombang pasang. Api kuning tanah itu segera melilit telapak tangannya, tempat batu jiwa perak putih berada. Api berputar, membakar, menyelimuti, lalu berputar kembali seolah sedang membedah setiap inci batu jiwa tanpa meninggalkan celah sedikit pun. Bum bum bum. Meski terus dibakar, kilau batu jiwa sama sekali tak meredup. Hebat, kau benar-benar teliti. Klon jiwa tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Xiaoyan memang tidak ceroboh. Batu jiwa adalah fondasi penting bagi pembentukan istana roh di masa depan. Jika ada manipulasi tersembunyi sekecil apapun, dampaknya bisa menghancurkan seluruh jalur kultivasinya. Dengan waktaknya, resiko sekecil apapun tak akan dia biarkan lolos. Setelah memastikan batu jiwa benar-benar murni, Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam. Kekuatan jiwa keluarlah. Dalam sekejap, kekuatan jiwa tak kasat mata memancar deras dari laut jiwanya. Seperti arus banjir yang dilepaskan dari bendungan. Energi itu mengalir tanpa henti menuju batu jiwa di telapak tangannya. Keras, tekanan luar biasa memaksa kekuatan jiwa itu masuk dan dipadatkan ke dalam batu jiwa. Keluarlah untukku, Xiaoyan berteriak keras. Namun saat itu dia merasakan berlawanan. Sebagian kecil kekuatan jiwa tampak enggan keluar, seolah telah menyadari apa yang akan terjadi. Bagaimana mungkin Xiaoyan membiarkannya? Dengan tekad sekeras baja, dia menekan tanpa ampun. Tak ada kekuatan jiwa yang bisa melawan kehendaknya. Perlahan namun pasti, sisa perlawanan itu runtuh. Hingga akhirnya seluruh kekuatan jiwa berhasil dipadatkan sepenuhnya ke dalam batu jiwa perak putih. Xiaoyan menghembuskan nafas panjang. Dia menatap batu jiwa di tangannya, merasakan getaran dahsyat yang terpancar darinya. Kekuatan jiwa tingkat kaisar, tahap penyempurnaan kecil. Sekarang seluruh kekuatan jiwaku ada di dalam benda ini. Jika suatu hari dia bertarung, batu jiwa ini akan menjadi kartu truf mematikan. Dengan daya sebesar itu, membunuh Kaisar 2 bintang 7 bukanlah hal sulit. Aku tak menyangka proses pemadatan bisa semulus ini. Gumam Xiaoyan pelan. Tanpa disadari kekuatan jiwanya telah menyerap terlalu banyak sumber jiwa dari klan jiwa. Dalam hal kemurnian, hampir tak ada yang mampu menandinginya. Xiaoyan mengangkat batu jiwa itu. Sudah waktunya menelannya. Api suci kembali muncul, membungkus batu jiwa perlahan. Jika seperti kata Yemeng, menelan batu jiwa sama seperti menelan api suci. Dengan pikiran itu, Xiaoyan memusatkan seluruh kendali api suci. Telan, bum bum bum. Begitu api suci menyentuh batu jiwa, benda itu bergetar hebat. Batu jiwa menjadi liar, gelisah, seolah sadar bahwa dirinya akan ditelan. Dalam sekejap, koneksi Xiaoyan dengan kekuatan jiwa di alam batu jiwa terputus. Lebih mengejutkan lagi, kekuatan jiwa itu justru digunakan batu jiwa untuk melawan api suci. Batu jiwa ini benar-benar tak tahu diri. Sorot mata Xiaoyan berubah dingin. Tekanan mengerikan meledak keluar. Kekuatan jiwa tingkat kaisar tahap kecil kini berbalik melawan tuannya sendiri. Kekuatan jiwa kaisar memang kuat, tapi dibandingkan api suciku, itu bukan apa-apa. Hancurkan. Pada saat ini api suci mengamuk, menghantam batu jiwa tanpa ampun. Di bawah dominasi mutlak itu, perlawanan batu jiwa akhirnya runtuh. Getarannya melemah seolah merata memohon ampun. Bukankah lebih baik jika kau patuh sejak awal? Xiaoyan tertawa ringan. Beberapa detik kemudian dia membuka telapak tangannya. Batu jiwa bersinar terang, berubah menjadi aliran cahaya putih. Dan di bawah perlindungan api suci, dia memasuki tubuh Xiaoyan.
Tubuh Xiaoyan langsung bereaksi keras. Penolakan hebat muncul, seakan ada kekuatan misterius yang menghalangi batu jiwa masuk lebih dalam. Apa-apaan ini? Jika penolakan ini terus berlangsung hingga energi daunnya habis, konsekuensinya bisa fatal. Batu jiwa masuk ke laut jiwa. Menahan rasa sakit, Xiaoyan memaksa batu jiwa langsung menuju laut jiwa. Begitu mencapai tempat itu, kondisi tubuhnya perlahan stabil. Aku tak tahu kekuatan apa tadi, tapi itu sungguh mengerikan. Xiaoyan menghela nafas lega, tak menyadari bahwa penolakan barusan berasal dari jimat pemakan jiwa jahat yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Kini semuanya telah siap, kekuatan jiwa telah dipadatkan, batu jiwa telah ditelan. Xiaoyan tersenyum tipis. Sudah waktunya menembus batas. Teroboslah untukku. Di dalam keheningan ruang kecil itu, suaranya bergema pelan. Di laut jiwa, kekuatan jiwa mulai menyebar dari batu jiwa, mengalir ke segala arah. Sebuah terobosan besar pun resmi dimulai. Waktu berlalu begitu cepat. Tanpa disadari 3 hari telah lewat. Dan ketika Kenshin menoleh ke belakang, hari kelima pun sudah tiba. Selama 5 hari ini, dia hampir selalu terlihat keluar sejak pagi buta dan baru kembali larut malam. Namun sepadat apapun jadwalnya, Kenshin tak pernah lupa menyempatkan diri datang ke pavilion obat untuk menjenguk Xiaoyan. Yemeng dan para tetua lain jelas memperhatikan hal itu, tetapi tak seorang pun mengucapkan sepatah kata. Kenshin sendiri paham betul, menembus tingkat alkemis kaisar peringkat 2 bukanlah perkara singkat. Sudah hari kelima, gumam Kenshin pelan. Seperti hari-hari sebelumnya, dia kembali datang ke pavilion obat dengan alasan berdoa. Menunggu kabar dari Xiaoyan hanyalah satu sisi. Di sisi lain, dia sengaja menghindari kultivasi. Jalurnya telah mencapai titik buntu, dan jika dia tetap berada di kediaman, gurunya pasti kembali memarahinya. Saat dia berdiri termenung, sebuah suara tenang terdengar dari belakang. Aku khawatir pencapaian bocah itu dalam kekuatan jiwa sudah setara dengan Fuyao. Yemeng melangkah keluar dengan tangan di belakang punggung. Selama beberapa hari ini, dia bahkan tidak meninggalkan pavilion obat. Kekhawatirannya bukan tanpa alasan. Pertama, dia takut Xiaoyan mengalami masalah saat terobosan. Kedua, dia ingin menyaksikan sendiri seberapa jauh batas kemampuan pemuda itu. Kenshin tersenyum tipis, lalu tiba-tiba teringat sesuatu. Ngomong-ngomong, di mana Leng Fuyao hari ini? Yemeng tertawa kecil. Gadis keras kepala itu terkena pukulan mental dari Xiaoyan. Dia terus memaksaku mengizinkannya keluar untuk berlatih, karena sudah berjanji mau tak mau aku mengabulkannya. Lagi pula, aku memang pernah berjanji akan membawanya melihat reruntuhan. Mendengar itu, Kenshin tak kuasa menahan tawa kecil. Dia sangat mengenal watak Yemeng, kasar di luar, lembut di dalam. Namun tawa itu belum sepenuhnya reda ketika langit mendadak berubah. Bum bum bum. Awan petir berkumpul dengan ganas di atas pavilion obat, mengguncang udara. Tapi sebelum fenomena itu sempat memuncak, Yemeng mengangkat tangannya. Hilang. Dalam sekejap awan petir itu tercerai-berai, lenyap tanpa jejak. Sepertinya bocah itu berhasil. Gumamnya pelan. 5 hari benar-benar monster. Dengan pengalaman puluhan tahun, Yemeng belum pernah melihat seseorang yang mampu memadatkan kekuatan jiwa dan menelan batu jiwa hanya dalam waktu 5 hari. Kenshin mengangguk dalam hati. Dia tahu Yemeng sengaja menekan fenomena langit itu. Jika tidak, reputasi Xiaoyan pasti langsung mengguncang seluruh pavilion Fengxiang. Tak lama kemudian pintu ruang kecil itu terbuka. Xiaoyan melangkah keluar dengan wajah sedikit pucat, namun sorot matanya jernih dan stabil. Berhasil. Kenshin langsung bertanya, tak bisa menyembunyikan harapannya. Hanya keberuntungan, jawab Xiaoyan sambil tersenyum ringan. Namun kata-kata sederhana itu tak bisa menyembunyikan satu fakta. Xiaoyan kini resmi menjadi alkemis kaisar peringkat 2. Tingkatan itu sendiri terbagi menjadi langit, bumi, dan manusia. Dan dengan kondisinya saat ini, Xiaoyan sudah berada di tingkat manusia menengah. Hei, bocah ini benar-benar penuh kejutan. Yemeng tersenyum puas. Xiaoyan kemudian membungkuk hormat. Senior, aku sangat berterima kasih. Jika suatu hari kau membutuhkan bantuanku, silahkan katakan. Nilai batu jiwa terlalu besar untuk dianggap remeh. Balas budi semacam ini adalah hal yang wajar. Kita ini satu keluarga. Kenapa harus formal? Yemeng tertawa. Namun karena kau berkata begitu, memang ada satu hal yang ingin kubicarakan. Nada suaranya berubah serius. Mendengar itu, alis Xiaoyan sedikit berkerut. Dalam hatinya dia sudah menduga. Batu jiwa itu jelas bukan pemberian tanpa maksud. Ketika reruntuhan dibuka nanti, kata Yemeng perlahan, aku ingin kau membawa Leng Fuyao masuk dan membawanya keluar dengan selamat. Apa? Xiaoyan terkejut. Reruntuhan saja belum sepenuhnya dibuka, dan permintaan ini jelas menyimpan resiko besar. Tenang saja, Yemeng tersenyum.
berita tentang reruntuhan pasti akan segera menyebar. Selain itu, Leng Fuyao mungkin tidak unggul dalam pertarungan, tapi dalam identifikasi dan pemurnian pil, terutama pil detoksifikasi, dia jauh lebih unggul darimu. Dengan dia di sisimu, kau tidak akan dirugikan. Xiaoyan terdiam sejenak, lalu mengangguk. Baiklah, tapi dia harus mendengarkan perintahku. Jika tidak, apapun yang terjadi di dalam reruntuhan, aku tidak akan bertanggung jawab. Itu wajar, aku akan menasihatinya. Yeming melambaikan tangan. Jika berita reruntuhan muncul, datanglah ke sini. Sekarang pergilah. Kenshin mengangguk kecil dan lebih dulu melangkah pergi. Xiaoyan memberi salam singkat sebelum mengikuti dari belakang. Yeming menatap punggung mereka yang menjauh, lalu menghela nafas pelan. Sayang sekali, bibit sebaik ini malah lebih dulu diambil Su Jin. Tak lama setelah mereka pergi, sebuah pintu rumah kayu terbuka. Guru, mereka sudah pergi. Leng Fuyao muncul dengan tubuh masih beraroma obat. Jelas baru selesai meracik pil. Baru saja, jawab Yeming. Ada apa? Dia berhasil kan? Nada suara Leng Fuyao sedikit bergetar. Berhasil, 5 hari penuh. Apa? 5 hari? Ekspresinya langsung berubah. Bukankah guru dulu butuh sebulan penuh? Yeming tertawa kecil. Itulah kenapa aku bilang, dalam kekuatan jiwa bocah itu tidak kalah darimu. Leng Fuyao menggigit bibirnya, lalu menatap ke arah Xiaoyan yang menghilang. Aku mengerti, kali ini saat keruntuhan, aku akan ikut dengannya. Tanpa menunggu jawaban, dia berbalik dan pergi. Tekadnya mengeras. Yeming hanya bisa menghela nafas panjang. Dia mengenal muridnya terlalu baik. Leng Fuyao adalah api yang mudah tersulut. Semoga perjalanan keruntuhan nanti bisa mengasahnya sedikit, gumamnya, dan menambah kekuatan untuk kompetisi sekte di masa depan. Angin berhembus pelan di pavilion obat, membawa babak baru yang perlahan mendekat. Waktu berlalu tanpa terasa. Dalam sekejap mata 3 hari kembali terlewati begitu saja. Setelah berpamitan dengan beberapa orang di Wushu, hati Xiaoyan pun menjadi jauh lebih tenang. Tanpa ragu, dia langsung mengikuti Kenshin kembali ke kediamannya. Sepanjang perjalanan, suasana terasa hening hingga akhirnya Xiaoyan membuka suara memecah kesunyian. Dia bertanya tentang reruntuhan yang akan segera dibuka. Mengapa hingga kini belum ada kabar apapun? Menurut Xiaoyan, Kenshin adalah sosok yang mengetahui banyak rahasia. Jika ingin menggali informasi lebih dalam, hanya darinya dia bisa berharap jawaban. Namun Kenshin hanya menggeleng pelan. Dia mengaku tidak mengetahui detailnya secara menyeluruh. Meski begitu, satu hal sangat jelas. Reruntuhan kali ini berskala sangat besar. Bahkan, reruntuhan tersebut berkaitan langsung dengan para pewaris dan sejumlah rahasia penting milik keluarga kerajaan Xuanling. Yang lebih mengkhawatirkan, segel di dalam reruntuhan itu terlalu kuat. Kenshin yakin para ahli dari sekte-sekte super besar telah bersiap lama. Begitu segel melemah, mereka pasti akan segera bergerak menyelidiki. Saat itulah kabar tentang reruntuhan akan menyebar seperti badai ke seluruh penjuru. Namun untuk sekarang sepertinya masih ada sekitar 2 bulan sebelum berita itu benar-benar muncul. Dan setidaknya 3 bulan sebelum reruntuhan benar-benar dibuka. Mendengar penjelasan itu, Xiaoyan mengangguk pelan. Jika demikian, mereka masih memiliki cukup waktu untuk memurnikan pil tanpa tergesa-gesa. Namun ketika Kenshin menyebut kata pewaris, sebuah sosok tiba-tiba muncul di benak Xiaoyan. Yuru. Di benua Xuanling, Yuru bisa dibilang sahabat pertamanya. Berkat bantuan ayah Yuru, Xiaoyan berhasil mendapatkan identitas resmi dan dapat berlatih dengan tenang di pavilion Fengxiang. Jika bukan karena keluarga Yu, sekte super sebesar itu tidak mungkin menerima seseorang dengan latar belakang yang tidak jelas sepertinya. Aku tak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Xiaoyan bergumam dalam hati. Yuru pernah berkata, dia akan mencarinya setelah mencapai Kaisar Do Bintang 5 dan berhasil melewati bencana hidup Kaisar Do Bintang 6. Mengingat hal itu, Xiaoyan hanya bisa menggeleng pelan. Perasaannya terhadap Yuru bukanlah cinta, melainkan rasa bersalah dan keinginan untuk menebus budi. Keluarga Yu telah membantunya tanpa pamrih, dan dia ingin membalasnya suatu hari nanti. Apa yang sedang kau pikirkan? Kenshin menatapnya dengan heran. Dia jarang melihat Xiaoyan melamun sedalam ini. Tidak apa-apa, jawab Xiaoyan sambil tersenyum tipis. Hanya teringat beberapa hal yang kurang menyenangkan. Sudahlah, jangan dibahas. Dia lalu mengalihkan pembicaraan. Sekarang setelah dirinya berhasil menembus tingkat alkemis Kaisar peringkat 2, Kenshin seharusnya bisa segera memurnikan pil yang dibutuhkannya. Pemurnian pil berbeda dengan kultivasi. Prosesnya jauh lebih memakan waktu dan tak boleh ceroboh. Kenshin mengangguk, namun raut wajahnya tampak ragu. Pil yang ingin dia murnikan kali ini berada di puncak alkemis Kaisar peringkat 2 tingkat manusia. Jika gagal, kerugiannya akan sangat besar. 3 bahan obat langka itu ia kumpulkan dengan susah payah. Tenang saja, kata Xiaoyan sambil tersenyum. Mencapai puncak peringkat 2 tingkat manusia bukanlah hal yang sulit. Keyakinan dalam suaranya membuat Kenshin sedikit lega. Dia tahu Xiaoyan tidak akan berbicara sembarangan. Setibanya di kediaman, Kenshin mengajak Xiaoyan menuju halaman belakang. Bagian depan terlalu berisik untuk pemurnian pil. Tanpa banyak bicara, Xiaoyan langsung mengikutinya.
Mereka berhenti di depan sebuah gubuk kayu tua yang tampak kumuh. Kenshin berkata acuh tak acuh bahwa tempat itu cukup baik untuk memurnikan pil. Xiaoyan sendiri tidak mempermasalahkannya. Bagi seorang alkemis, yang terpenting hanyalah api, kuali obat, dan bahan obat. Segala hal lainnya tidak berarti. Tanpa berlama-lama, Kenshin menyerahkan 3 bahan obat yang berkilau samar. Dia berkata bahwa jika Xiaoyan berhasil sekali saja dari 3 percobaan, sisa bahan obat akan menjadi miliknya. Soal imbalan, dia berjanji tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Xiaoyan hanya mengangguk menyetujui kesepakatan itu. Aku akan mulai, ujar Xiaoyan dengan nada serius. Selama pemurnian, jangan biarkan siapapun menggangguku, dan jangan menyentuhku kecuali aku memanggil, ucap Xiaoyan. Karena kesalahan sekecil apapun saat pembentukan pil bisa berujung fatal. Kenshin mengangguk, namun dia masih berdiri di tempat. Dia menawarkan diri untuk menonton, berjaga-jaga jika terjadi keadaan darurat. Namun Xiaoyan langsung menolaknya dengan suara dingin, memintanya keluar. Penolakan itu membuat Kenshin kesal. Di keluarganya, bahkan alkemis kaisar peringkat 3 akan merasa terhormat jika ia mau menyaksikan pemurnian mereka. Namun di hadapan Xiaoyan, dia justru ditolak mentah-mentah. Xiaoyan hanya menjelaskan dengan tenang bahwa setiap alkemis memiliki kebiasaan masing-masing. Dan kebiasaannya adalah tidak suka diganggu maupun ditatap orang lain saat memurnikan pil. Dengan dengusan kesal, Kenshin menutup pintu gubuk kayu itu bahkan menambahkan segel pelindung. Sebelum pergi, dia menoleh dan berkata pelan, meminta Xiaoyan untuk tidak mengecewakannya. Setelah kompetisi sekte berakhir, dia harus kembali untuk mewarisi sesuatu yang sangat penting. Jika orang-orang mengetahui luka di tubuhnya sekarang, akibatnya akan sulit dibayangkan. Pada saat ini, suara langkah Kenshin perlahan menghilang, menyisakan Xiaoyan seorang diri. Xiaoyan tersenyum tipis. Tenanglah, gumamnya pelan. Dengan api kaisarku, pil kaisar peringkat 2 tingkat manusia puncak bukanlah ancaman. Angin berhembus pelan, menjadi satu-satunya jawaban. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.